Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mareta Andial Nazwa dari 12 IPS 2 SMA Negeri 2 Kota Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan dinamika politik pada awal masa kemerdekaan. Di sini saya akan menjelaskan 3 kabinet pada masa awal kemerdekaan. Yang pertama adalah Kabinet Sultan Syahrir yang berdiri sejak 1945 sampai dengan 1947. Kabinet Sultan Syahrir pertama dibentuk setelah Kabinet Presidensial. Salah satu program dari Kabinet Sultan Syahrir adalah mengatasi konflik antara Indonesia dan Belanda secara damai dengan menggunakan perjanjian Linggarjati. Ciri khas dari kabinet ini diantaranya adalah yang pertama, pendekatan diplomatik. Kabinet Syahrir dikenal dengan pendekatan yang lebih diplomatik dalam berurusan dengan Belanda dan kekuatan internasional, berusaha untuk mencari pengakuan internasional dan menyelesaikan konflik secara damai. Yang kedua ada peran ekonomi dan sosial. Kabinet ini juga berfokus pada pemulihan ekonomi dan sosial pasca perang, serta menyusun kebijakan yang mendukung stabilitas dan pembangunan negara. Yang ketiga ada komposisi multidimensi. Menteri-menteri dalam kabinet ini berasal dari berbagai latar belakang dan organisasi, mencerminkan upaya untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan pandangan dalam pemerintahan. Yang kedua adalah Kabinet Amir Syarifuddin yang berdiri pada tahun 1947 sampai dengan 1948. Salah satu program dari Kabinet Amir Syarifuddin adalah perundingan Renville berhasil disepakati dan ditandatangani oleh wakil-wakil dari pihak Indonesia, yaitu Amir Syarifuddin, dengan wakil-wakil dari pihak Belanda, yaitu Abdul Qadir Widjojo-Atmojo. Ciri khas dari kabinet ini diantaranya adalah yang pertama, kebijakan sosialis. Amir Syarifuddin dikenal sebagai seorang sosialis, dan kebijakan kabinet ini cenderung mempromosikan program-program yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan reformasi ekonomi. Konflik dengan Belanda. Kabinet ini menghadapi tantangan besar dari konflik dengan Belanda yang berlanjut, termasuk agresi militer Belanda II pada Desember 1948. Peristiwa ini menyebabkan situasi politik dan militer yang semakin tegang. Yang terakhir ada perubahan internal. Kabinet ini mengalami perubahan dalam struktur dan anggotanya selama masa pemerintahannya, mencerminkan dinamika politik dan pergeseran dalam aliansi politik di dalam negeri. Yang ketiga ada Kabinet Mohatta, yang berdiri sejak tahun 1948 sampai 1949. Salah satu program dari Kabinet Mohatta adalah penyerahan kedaulatan itu dilakukan pada konferensi meja bundar yang dilakukan di negeri Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Ciri khas dari Kabinet Mohatta adalah yang pertama, perundingan internasional, yang kedua, ketegangan militer dan politik, yang ketiga, stabilitas internal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama adalah perjuangan bersenjata. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, semua daerah kekuasaan Jepang menjadi milik sekutu yang datang ke Indonesia, diketuai oleh Inggris yang membentuk AFNE atau Allied Forces Netherlands East Indies, dipimpin oleh Letjen Sir Philip Christon. Tugas-tugas AFNE diantaranya adalah mengurus penyerahan, melucuti dan pemulangan tentara Jepang, membebaskan tawanan perang, memulihkan keamanan dan ketertiban, dan yang terakhir mencari dan mengadili para penjahat perang. Dalam kenyataannya, pasukan sekutu membawa tentara Nica, maka munculnya perlawanan di berbagai daerah, diantaranya yaitu Pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, Pertempuran Medan Area, Palagan Ambarawa, serta peristiwa Merah Putih di Manado. Selanjutnya di sini adalah perjuangan diplomasi. Di sini saya akan menjelaskan perundingan Linggarjati yang ditandatangani pada tahun 1947. Perundingan Linggarjati atau Perundingan Kuningan adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Delegasi-delegasi yang hadir pada perundingan Linggarjati diantaranya adalah Sultan Syahrir dari Indonesia, Lord Killern dari Inggris, Sir Menhorn dari Belanda. Hasil dari perundingan Linggarjati adalah Belanda mengakui wilayah Indonesia de facto atas Jawa, Sumatera, dan Madura, terbentuknya negara Indonesia Serikat atau yang disingkat NIS. NIS dan Belanda bekerja sama membentuk Uni Indonesia Belanda. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perjanjian Renville yang ditandatangani pada tahun 1948.
Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geledah kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Delegasi-delegasi yang hadir pada perjanjian Renville diantaranya yaitu Amir Syarifuddin dari Indonesia, Ketua Komisi 3 Negara Frank Graham, serta Abdul Qadir Widjojo dari Belanda. Hasil dari perjanjian Renville yaitu Belanda hanya mengaku wilayah Jateng, Yogyakarta, dan Sumatera, ditetapkan garis demarkasi Van Mook, jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin, serta pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perjanjian Romroyen yang ditandatangani pada tahun 1949. Perjanjian Romroyen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 17 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Roem dan Herman van Royen. Perjanjian tersebut menghasilkan dua pernyataan, yaitu pernyataan Indonesia salah satunya adalah menghentikan perang gerilya, menjaga keamanan dan ketertiban, serta ikut KMB, serta pernyataan Belanda yaitu menghentikan operasi militer, membebaskan Tapol dan Napol, mengembalikan pemerintah Indonesia ke Yogyakarta, menjaga keamanan dan ketertiban, mempercepat KMB. Serta hasil dari perjanjian Romroyen yaitu BFO mendukung tuntutan Republik Indonesia untuk memperoleh kedaulatan tanpa ikatan baik secara ekonomi dan politik dengan Belanda.